Oke, Bapak Ibu semuanya, kembali kita akan menerangkan yaitu tentang pupuk Chipton pada tanaman padi. Ya, oke, Bapak dan Ibu, Chipton pada tanaman padi. Sebelum kita bercerita tentang pupuk Chipton, alangkah lebih baiknya kita itu memilih tentang bibit ya. Nah, bibit ini yang mau kita tanam, kita pilih yang berwarna ungu, yang penghasilannya bisa mencapai 8 sampai 10 ton. Ya. Jadi kita tidak memilih benih turunan atau benih sebar, yaitu benih yang berwarna biru. Kalau benih yang berwarna biru itu adalah benih sebar yang sudah terakhir ya. Nah, jadi kita memilih benih yang bersertifikat, yang ada izinnya dari pemerintah, kemudian penghasilannya itu bisa mencapai 8 sampai 10 ton. Oke ya. Yang selanjutnya yaitu masalah pembibitan. Ya, pembibitan ini kita bibit dulu, terutama kita rendam dulu di dalam air. Nah, air ini kita kasih garam atau boleh juga dengan menggunakan pupuk Chipton. Sedikit saja ya. Sedikit saja kita kasih rendaman pada air, kemudian bibitnya kita masukkan ya. Nah, kalaupun tidak seperti itu, nah sebenarnya tujuannya adalah mengantisipasi jamur dan hama yang ada pada bibit. Nah, jadi sebenarnya itu kita mengolah tanaman ini pada padi ini sebenarnya dari bibit juga sudah kita perhatikan. Nah, karena ada hama bibit. Nah, kemudian ada jamur yang terjadi pada bibit dalam pembibitan tersebut. Nah, jadi sebaiknya dilakukan seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Dilakukan perendaman melalui pupuk Chipton. Oke, selanjutnya yaitu setelah kita semai, setelah kita rendam, kemudian kita semai. Nah, dalam jangka waktu 21 hari atau 25 hari, semaian tersebut sudah bisa kita tanam. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, sebelum menyemai, lahan yang sudah kita olah, lahan yang sudah kita jetor, sudah kita rapikan, sudah bagus, kemudian semprotkan pupuk Chipton ini. Nah, pupuk Chipton ini kita semprotkan sebelum lahan itu kita tanamin. Jadi tujuannya adalah menghilangkan jamur, menghilangkan bakteri-bakteri jahat seperti hama yang ada pada lahan tersebut, sehingga hama tersebut itu bisa pergi. Dia tidak mati tapi pergi dia. Nah, meninggalkan tempat tersebut. Nah, baik, kita lanjut. Nah, kemudian setelah mau ditanam, selang 1 hari atau 2 hari sudah kita semprot. Nah, dosisnya kalau bisa Bapak dan Ibu ini dipertinggikan saja. Dalam 1 saset kita buat 1 tangki. Ya, 1 tangki itu berfungsi untuk 2 rantai. Nah, jadi kalau 2 rantai, 1 tangki, 2 rantai berarti ini membutuhkan 13 saset. 13 saset itu digunakan untuk 1 hektar. Jadi dalam 1 hektar itu ada 13 saset. Nah, jadi dalam 13 saset ini kita taburkan semua, kita semprotkan semuanya. Nah, kemudian besoknya atau lusa kita tanam. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini tujuannya menghilangkan jamur, kemudian dia mengusir hama, ada anti hamanya di sini ya. Tujuannya untuk menghilangkan hama, kemudian memperkuat imun tubuh pada tanaman, yang selanjutnya di dalamnya itu sudah ada terkandung pupuk yang berfungsi untuk menumbuhkan atau mempercepat pertumbuhan pada tanaman tersebut. Oke, selanjutnya setelah ditanam umur 7 hari kita menggunakan pupuk kimia. Ini saya campur dengan pupuk kimia. Kenapa? Supaya mempercepat ya Bapak dan Ibu. Maaf, ini
sengaja saya campur karena kita mau menaikkan hasil. Ya, jadi perpaduan antara pupuk kimia dengan pupuk organik, semi organik yang berteknologi ini, mudah-mudahan kita lihat hasilnya ke depannya itu bagaimana. Tapi menurut saya ini bagus. Kenapa kita juga tidak meninggalkan pupuk kimia? Nah, dengan catatan cara mengaplikasikannya itu tidak kita campur. Artinya ureanya kita masukkan dalam tangki, dalam hand sprayer, kemudian kita campur dengan menggunakan pupuk Chipton. Maka kita tidak melakukan seperti itu. Jadi umur 7 hari tabur dengan urea. Nah, seberapa banyak? Sebanyak 300 kilo dalam 1 hektar. Oke, semprotkan aja sekali, taburkan aja sekali keliling. Nah, kemudian pada umur 10 hari maka kita masukkanlah, kita semprotkan Chipton. Nah, dalam 1 saset ini kita buat 2 tangki atau 32 liter air. Ya, 32 liter air. Nah, ini kita semprotkan. Nah, jadi membutuhkan berapa banyak? Sekali semprot membutuhkan 12 saset. Ya, membutuhkan gak usah terlalu banyak lah ya, kita hitung 1 saset kita buat 2 tangki berarti membutuhkan 6 saset. Jadi cukup menggunakan 6 saset. Ini sudah bisa untuk 1 hektar. Kalau 12 tadi berarti kan 1 tangki. Tapi 1 saset ini kita buat 2 tangki atau 32 liter air. Nah, ini di umur 10 hari. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, setelah umur 10 hari, di umur 15 hari Bapak dan Ibu, tolong disiangi rumputnya. Kita kelilingi, kita ambil rumput-rumputnya. Walaupun belum banyak, silahkan disiangi ya, 15 hari. Nah, kemudian di umur 20 hari kita semprot kembali dengan menggunakan pupuk Chipton. Sama, 1 saset dibuat untuk 2 tangki atau 32 liter air. Nah, jadi penyemprotan yang kedua juga membutuhkan sebanyak 6 saset atau 12 tangki. Ya, ini di umur 20. Nah, di umur 20 hari setelah tanam. Kemudian Bapak dan Ibu lakukan lagi penyiangan agar rumputnya itu tidak tinggi, agar tidak banyak rumputnya, agar rumput yang mengganggu tanaman padi itu tidak lagi mengganggu tanaman padi, bersih dia. Nah, oke ya. 15-25 itu dilakukan penyiangan. Yang selanjutnya di umur 30 hari kita semprot kembali dengan menggunakan pupuk Chipton. Ya, dosisnya sama, 1 saset untuk 2 tangki. Ya. Nah, untuk 2 tangki. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di umur 30 hari dosisnya itu sama, menggunakan 6 saset juga atau 12 tangki. Bapak dan Ibu, umur 30 hari Bapak dan Ibu bisa memperhatikan perkembangan dari tanaman kita. Tanaman kita itu perlu kita perhatikan seberapa dia banyaknya dalam 1 rumpun itu. Apakah rumpun itu sudah mulai membesar? Apakah rumpun itu sudah mulai membanyak atau belum? Kalau belum berarti tidak berhasil. Berarti gagal. Kenapa saya katakan gagal? Umur 30 hari kalau tidak ada perkembangan di vegetatifnya itu dan anakannya itu berarti gagal. Nah, tapi saya yakin insya Allah kalau airnya itu cukup, anakannya itu sudah mulai mengembang dan terjadi rumpun yang besar. Sudah banyak dia. Itu kalau menurut saya, menurut teori. Nah, kenyataannya harus Bapak praktekkan di lapangan. Kalau dia tidak subur, tidak banyak, berarti salah dalam pengaplikasiannya. Nah, kalau benar airnya cukup, mudah-mudahan rumputnya besar, padinya hijau. Kemudian padinya memang bagus pertumbuhannya itu.
Hijaunya itu hijau bagus ya. Nah, kemudian di umur 35. Umur 35 lakukan penyiangan. Yang kedua, lakukan rojing. Bapak harus bisa merojing. Rojing itu apa maksudnya? Rojing itu memilah-memilih. Bapak yang menentukan di dalam padi Bapak itu mana yang lebih pendek, kemudian mana yang panjang, mana yang tinggi. Lebih sedikit yang tinggi, maka yang tinggi itu diambil, maka yang tinggi itu dicabut, maka yang tinggi itu dibuang. Yang hasilnya nanti akan rata. Nah, kemudian di umur 35 itu juga masih bisa melakukan pengembangan. Tanaman ini bisa berkembang kembali. Jadi kalau kita buang yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, yang tinggi-tinggi itu, supaya hasilnya nanti rata, maka kita harus melakukan rojing. Nah, oke, selanjutnya umur 40 hari. Umur 40 hari, makanya Pak saya bilang kan ini untuk perawatan, untuk menaikkan hasil, meningkatkan hasil panen itu dia memang dirawat dengan intensif, dirawat dengan betul-betul. Contoh dalam penjelasan saya umur sekian-sekian kita masih terus di situ-situ terus kan. Nah, jadi maksudnya itu umur 35 nggak mungkin dalam satu hari itu, dalam 1 hektar itu kita siap melakukan rojing. Setidaknya 2 hari. Kemudian melakukan penyiangan setidaknya 1,5 hari. Nah, jadi memang sangat intensif. Memang dalam waktu selang 5 hari kita berterjun lagi ke lapangan, terjun lagi ke sawah. Nah, jadi seperti itu. Memang perlu merawat secara intensif supaya menghasilkan hasil yang sangat bagus. Kenapa? Jadi hari-hari Bapak Ibu ini harus melihat padi. Memang itu Bapak Ibu. Kenapa? Kita kan mau menghasilkan, mencari hasil yang banyak. Kalau tidak kita rawat dengan intensif, jangan harap hasilnya itu banyak. Kenapa? Bapak tidak mengetahui kalau di tengah-tengah itu yang belum kena pupuk, dia kerdil. Tapi kalau Bapak melakukan seperti itu dengan setiap hari, areal-areal yang tidak kena dengan pupuk atau pupuknya hanya sedikit, Bapak mengetahui. Dan Bapak bisa menambahkan pada areal yang kecil atau kerdil itu tadi, Bapak semprotkan dengan pupuk. Nah, khusus untuk dia agak diperbanyak pupuknya supaya dia bisa mengejar dengan kawannya, sama dengan kawannya. Nah, seperti itu. Jadi memang sangat intensif kita mengerjakannya. Oke, umur 40 hari, dosisnya masih sama. Dalam 1 hektar 6 saset untuk 12 tangki. Nah, yang selanjutnya itu kita lakukan lagi penyemprotan di umur 50 hari. Nah, jadi penyemprotan yang ke umur 50 hari ini adalah penyemprotan yang kelima. Oke Bapak Ibu? Nah, kalau oke, sudah kita lakukan penyemprotan yang kelima, kita biarkan. Karena di umur seperti itu bunganya sudah mulai tumbuh ya, sudah mulai berbunga. Kita biarkan dulu. Nanti di umur 65 atau 70 hari Ibu lakukan penyemprotan kembali setelah merata. Bahasa Jawanya itu merata, sama semua, bunganya sudah keluar, maka lakukan penyemprotan kembali di umur 70 hari. 65 atau 70 hari. Setelah itu biarkan. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya supaya merata, sama rata semuanya tadi, supaya dia keluar ya, supaya merata ya. Nah, kemudian di umur 70 hari itu kita lakukan seperti itu supaya buahnya itu bernas. Nah, kalau bahasa saya itu merata artinya sudah timbul semua, bunga-bunganya sudah menjadi apa namanya itu ya, kalau bahasa kami bangcok tuh namanya, bukan bangcok apa namanya ya. Nah, seperti itulah dia ya. Nah, masih berisi santan-santan kecil itu, dia sudah keluar semuanya. Nanti dengan adanya ini dia akan mengisi secara rata. Nah, kemudian ini kan juga mempercepat masa panen. Nah, jadi di umur 85 atau 90 hari ini sudah bisa dipanen ya.
Nah, oke ya, Bapak dan Ibu, nanti silakan diperhatikan di daerahnya masing-masing, daerah areal persawahannya masing-masing. Nah, silahkan lakukan seperti ini. Jadi penyemprotannya ini ada 6 kali pada tanaman padi. Insya Allah mudah-mudahan saya doakan berhasil Bapak Ibu dengan mengikuti anjuran saya. Dengan anjuran yang saya buat ini per 10 hari sekali. Kalau di dalam buku ini per 15 hari penyemprotan hanya 4 kali. Tapi karena mau menaikkan hasil panen, maka saya anjurkan secara rutin, secara intensif perawatannya supaya hasil panennya melimpah. Oke, sekian dan terima kasih. Dan biayanya juga tidak terlalu mahal. Kenapa? Karena sudah kita campur pupuknya dengan menggunakan pupuk kimia hanya 300 kilo, kemudian menggunakan pupuk Cipton dalam 1 hektar ini cukup 2 kotak. 2 kotak nilainya itu masih 700.000. Kemudian ditambahkan dengan urea tadi yang 6 sak yaitu masih 900.000. Berarti pupuk dalam 1 hektar itu bermodal untuk pupuknya aja bermodal 1.600.000. Sudah sampai panen. Hasilnya bisa Bapak buktikan, bisa Bapak lihat di lapangan. Oke, sekian dan terima kasih.